Oke, baik. Oke, alright. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat. Eh, Hmm. Hari ini silahkan masuk ke Classroom ya, classroom.ida.ac.id. Oke, kemungkinan besar setelah UTS ini kita akan migrasi ke Classroom ya. Atau dua-duanya mungkin, karena sepertinya Classroom ini kadang-kadang nggak reliable karena terlalu banyak yang pakai sehingga kadang-kadang nggak bisa diakses. So, untuk sementara kita gunakan dua-duanya ya, Classroom sama Share ITS. Kita gunakan dua-duanya. Oke. Oke, untuk hari ini saya pakai yang Classroom aja karena meeting kita di Classroom ya. Silakan masuk ke week 10. Di week 10 ya. Di week 10. Nah, sebenarnya materi kita untuk minggu ini sudah ada di sini semuanya. Dan meeting kita hari ini tuh sebenarnya nggak perlu ya, karena di sini sudah ada PPT-nya, terus kemudian ada reading list-nya, ada video yang bisa kalian tonton. Bahkan apa namanya, kuliah saya tahun lalu pun sudah ada di sini. Sebenarnya tinggal lihat saja ya, bisa ditonton saja. Tapi nggak apa-apa karena perlu interaksi sehingga kita tetap adakan kelas sinkronus. Oke, capaian pembelajaran untuk minggu ini adalah kalian harus paham. Yang pertama adalah metode. Metode sudah paham kan ya? Kita sudah pernah diskusi sebelumnya. Cuman hari ini kita akan diskusi salah satu metode yang sangat berguna sekali di programming, dimanapun namanya adalah metode rekursi ya, recursion method. Itu akan kita highlight hari ini. Terus kemudian mulai minggu ini kita sudah masuk ke topik yang kedua, yaitu algoritma. Mata kuliah kita kan algoritma dan pemrograman. Sebenarnya mata kuliah kita itu algoritma pemrograman itu terdiri dari 4 topik. Yang pertama adalah pemrograman yang sudah kita diskusikan sebelum UTS. Nah, programming itu sebenarnya ya materinya itu aja. Mau pakai bahasa pemrograman apa aja, basicnya ya yang kemarin itu sebelum UTS. Kalau kalian paham konsep yang kemarin sebelum UTS, kalian mau pindah bahasa pemrograman apa saja, konsepnya sama ya. Yang beda cuma sintak-sintaknya aja. Tapi konseptually semuanya sama. Sehingga paham konsep-konsep yang kemarin itu sangat-sangat fundamental ya. Oke. Oke, alright. Terus kemudian topik yang kedua adalah algoritma. Nah, kalau sudah paham konsep pemrograman, baru kita masuk ke algoritma. Intinya gampang aja, algoritma itu adalah how to solve problem. Step by step, how to solve problem. That's algoritma. Nah, itu akan kita diskusikan mulai hari ini. Kita akan belajar mulai algoritma yang sangat sederhana sampai nanti algoritma yang lebih complicated. Nah, berikutnya nanti setelah kita belajar algoritma, kemudian nanti topik yang ketiga adalah tentang struktur data. Ya, jadi antara konsep pemrograman, algoritma, struktur data. Nah, ini konsep yang penting semuanya. Jadi saling berkaitan. Nah, untuk bikin program yang, kalau sekedar bikin program gitu ya. Nah, konsep yang kemarin itu sudah bisa. Jadi semua permasalahan komputasi itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan konsep pemrograman yang kemarin itu. Sesulit apapun sebenarnya bisa diselesaikan dengan kemarin. Nah, cuman permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan secara efisien. Nah, itu yang
akhirnya muncul kebutuhan untuk bagaimana cara memecahkan masalah secara efisien. Nah, memecahkan masalah secara efisien tadilah yang kita sebut dengan algoritma. Terus kemudian selain algoritma supaya programnya efisien, dalam hal ini adalah cepat gitu ya. Program yang bagus itu kan selain benar juga harus cepat. Kalian kalau menggunakan aplikasi berguna, tapi kalau lemot kan jadi malas menggunakan. Nah, sama juga supaya program yang kita bikin itu selain benar tapi juga efisien dalam artian running time-nya cepat, maka harus ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu algoritmanya harus efisien, yang kedua adalah struktur datanya juga harus efisien. Oke, itu topik yang ketiga. Terus kemudian topik yang terakhir, nanti kita masuk ke ini software engineering sebenarnya ya, rekayasa perangkat lunak, yaitu kita masuk ke topik pemrograman berbasis objek. Oke. Saya mengingatkan kembali mata kuliah kita itu sangat padat materinya. Saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa sebenarnya mata kuliah kita itu sebelumnya 12 SKS dikompres menjadi 3 SKS. Nah, makanya karena itu saya sangat meminta tolong ke kalian. Karena programming ini tuh penting banget ya buat mahasiswa prodi komputer. Apapun itu tadinya. Saya minta tolong untuk belajar cara memilih. Ya, karena materinya sangat banyak dan we have very limited time. So, itu apa namanya? Saya kembali meng-highlight apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Oke. Nah, sebelum saya masuk materi hari ini, saya mau mereview UTS kemarin. Kira-kira gimana UTS kemarin? Apakah gampang, terlalu sulit, atau medium? Waktunya terlalu dikit, Pak. Gimana? Pak, koneksi, Pak. Pak, masalahnya ya ribet. Apa waktunya terlalu pendek? Oke. Oh iya, waktunya terlalu dikit karena banyak kan mesti upload ini itu, mesti kayak ada apa komplikasi ini itu biasanya kalau online. Oke. Yang bagian pertama yang quiz online gimana? Oke. Ya, terlalu banyak. Waktunya terlalu mepet, Pak. Waktunya ngepres banget, Pak. Soalnya kan Saya ngerjainnya keringetan, Pak. Oke, waktunya kurang ya sini ya. Oke, karena soalnya 40 kalian kerjakan dalam waktu 1 jam. Alright. Kalau yang coding gimana coding? Waktunya juga nggak cukup. Berantakan Pak Kurang, codingannya, Pak. Berantakan Yang penting jadi. Jadi. Padahal itu sudah saya simplified. Sebelumnya lebih kompleks soalnya. Insya Allah. Oke. Okay. Enggak apa. Gini, oke. Saya sudah diskusi sama Sureni karena saya lihat kemarin dari kuis itu ada yang dapat bagus sih, hampir sempurna ada beberapa. Tapi banyak juga yang di bawah 50, artinya belum tercapai 50%. Oke. Rata-rata nilainya 60. It's good, sudah lulus rata-rata. Tapi masih ada separuh yang mungkin belum bisa dikatakan tercapai kompetensinya ya, karena kurikulum kita adalah berbasis OBE, outcome based education. Artinya outcome yang diharapkan tuh kalian harus bisa ngerjakan itu semua. Nah, kalau ada yang belum bisa, artinya harus bisa gitu, nggak boleh nggak bisa. Nah, karena itu saya akan kasih remedi. Kayaknya tidak biasanya saya bahas setelah UTS, tapi karena ini akan ada remedi, maka tidak saya postpone dulu pembahasan tentang
soal UTS kemarin. So, nanti untuk semua kelas ya hari Jumat jam 4 sampai jam setengah 6 ya, 1,5 jam. Nanti akan saya buka kembali kuis yang kemarin. Jadi akan ada newbie, kalian bisa attempt lagi 1 kali untuk dikerjakan kembali. Nanti nilainya akan saya ambil rata-rata, gitu ya. Terus kemudian codingnya juga sama. Codingnya juga nanti akan saya kasih kesempatan untuk submit kembali, gitu ya. So kalian kan sudah punya gambaran kayak gimana soalnya. So kalian punya waktu sampai hari Jumat untuk mempersiapkan. Bagaimana? Is it good deal? Is it okay? Oke, Pak. Nice. Oke ya. Oke, so, pastikan kalian paham semua materinya yang kemarin. Kalian kan sudah punya gambaran soal-soalnya kayak kemarin tuh kayak gimana. So, pastikan kalian benar-benar paham dan nanti hari Jumat bisa dikerjakan kembali. Ya. Oke, soalnya itu kemarin itu ada 80 soal, tapi akan diambil secara random 40, sehingga tiap anak itu bisa jadi soalnya beda, dan apa yang kalian kerjakan minggu kemarin bisa jadi nanti yang akan kalian kerjakan itu soalnya berbeda, gitu ya. Tapi materinya exactly the same. So, be well prepared. Oke, itu terkait UTS. Saya harapannya semuanya mencapai outcome-nya ya. So, kalau ada yang belum bisa, ada materi yang belum bisa, please help yourself. Ya. Silakan bantu kalian sendiri dengan materi yang saya berikan. Kalau memang ada yang benar-benar belum paham, bisa ditanyakan ke saya langsung. Kalau nggak ke saya, bisa ke asisten saya. Kalian tahu kan ada asisten yang banyak, itu bisa kalian kontak personally ya. Oke, ada pertanyaan terkait UTS? Pak, nanti untuk nilai bakal dikasih atau nanti langsung di akhir? Maksudnya? Maksudnya bakal ditunjukin nilai ATS-nya atau nanti langsung langsung dinilai IPK? Saya kasih, kan bisa melihat nilainya. Ya, oke. Coba. Yang kuis kan bisa melihat nanti yang kemarin misalkan kan sudah tahu nilainya berapa, udah bisa kan dia. Yang coding kan nggak? Oh, yang coding memang belum saya kasih. Ya, nanti akan saya kasih pasti. Nanti semua akan saya kasih. Nilainya akan saya kasih semuanya sebelum terakhir ya. Akan saya kasih semuanya. Akan saya kasih nilainya, akan saya kasih semuanya. Oke. Minggu depan akan saya kasih feedbacknya. Karena minggu ini nggak saya diskusikan. Kenapa? Karena masih ada review. Gitu ya. Nilainya akan saya ambil rata-rata ya. Kalau misalkan kemarin nilainya dapat 90, ngerjakan lagi dapat 100. 90. Baik. Ya. Berarti semua boleh ikut Oh MPD ya, Pak? iya, bisa ambil MPD. Dan pastikan ya, kemarin kan ada beberapa yang technical problem ya. Misalkan nggak bisa connect, mungkin karena ada yang udah pulang kampung. Nah, pastikan nanti sebelum waktunya ngerjakan itu sudah pastikan sudah internetnya udah oke, prosesornya udah oke, sehingga tidak ada masalah teknis lagi ya. Kemarin yang ada problem itu nggak apa-apa, is oke. Kalian punya kesempatan untuk mengerjakan kembali. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait UTS? Nggak ada ya? Kami rasa cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi. Oke, baik. Silakan masuk ke lecture notebook 10, dibuka aja, diklik di sini, lecture notebook 10. Terus kemudian nanti akan ini.
kernel klik 10 algorithm sorting. Sudah bisa dilihat semua ya? Oke. Oke, sebelum kita masuk ke algoritma, saya mau merekap kembali ya metode. Oke. Misalkan nih saya bikin project baru. Saya pilih Java. Kalian bisa ngikutin juga bikin project di Codeboard dan itu ya. Oke, nah ketika kita bikin metode, kemarin kita kayaknya sudah pernah diskusi tentang metode ya. Dan supaya bisa jalan di Java itu harus ada metode namanya main method. Ya. Tanpa main method ini tidak akan pernah bisa jalan. Nah, kita akan diskusi lebih detail tentang metode. Oke, kemarin saya ulangi lagi, misalkan metode itu seperti apa. Nah, contohnya misalkan saya di sini, saya bikin metode public static, void, misalkan void di sini karena tidak mengembalikan sesuatu ya. Oke, misalkan di sini langsung system out print. Void. Nah, ini nama metodenya adalah say hello. Nah, printline-nya ya, printline ya. Oke, printline. Alright. Nah, metode adalah sebenarnya konsepnya adalah divide and conquer ya kemarin ya. Sebenarnya semua coding kita itu bisa kita code di sini, bisa kita code semuanya di main method gitu ya. Apapun yang apa yang kita kerjakan itu bisa kita tuliskan di main method. Nah, cuman itu bukan praktis yang bagus ya, karena ini apa namanya nanti akan kesulitan untuk men-tracking. Oh, bagian ini ngapain. Nah, makanya best practice-nya adalah kita memecah problem yang besar itu menjadi problem yang kecil-kecil. Nah kalau in practical artinya program kita itu akan lebih bagus kalau kita pecah-pecah ke dalam metode-metode yang kecil. Nah, biasanya metode itu melakukan fungsi khusus. Ya. Nah, kelebihannya apa? Selain memudahkan kita dalam memecahkan masalah, tentunya kalau masalah besar itu kita pecah menjadi kecil-kecil, tentunya kan lebih gampang untuk kita selesaikan. Nah, kelebihan yang kedua adalah bisa kita gunakan untuk berkali-kali gitu. Misalkan kalian mau ngeprint hello 10 kali misalkan ya. Nah, itu nggak perlu dibikin koordinasi sistem outprint dan hello 10 kali kan. It's too long. Nah, biar bisa di reuse ya coding yang sudah kita tulis, kita cukup bikin metode dan metode yang tadi kita gunakan kembali. Misalkan ini saya punya metode public static void. Kenapa void? Karena di sini tidak mereturn something ya. Oke, so karena tidak mengembalikan sebuah value, maka di sini adalah void. Kemudian say hello ini nama dari metodenya. Nah, biasanya di tengah-tengah ini ada namanya apa? Apa kemarin? Di metode ada something di tengah-tengah kayak main ini. Main ini kan Parameter. Ya, ada parameter ya, ada parameter. Nah, parameter ini jumlahnya terserah, tak terlihat berapa jumlahnya. Nah, dipisahkan oleh tanda koma. Nah, contohnya main method di sini dia punya argumen kebetulan cuma satu, tipenya adalah string, array of string. Ya. Array of string. Jadi metode ini harus diberi something yang isinya adalah array of string. Nah, di sini misalkan saya nggak perlu parameter, so just fill it blank ya.
biarkan dia kosong kayak gitu. Kalau mau manggil ya langsung aja nama metodenya say hello. Oke, kita compile say hello. Nah ini ada yang green banyak, kita compile kembali say hello. Oke, kita run say hello. Nah kayak gitu. Nah misalkan nih kalau mau manggil lagi ya cukup say hello lagi, say hello. Nah nggak perlu ngetik sistem out bilang hello. Hello. Nah ini salah satu apa namanya keuntungan kalau kita bikin metode. Jadi code-nya bisa kita reuse. Nah itu review tentang metode. Nah yang akan kita pelajari hari ini adalah metode yang disebut dengan rekursi. Nah metode rekursi. Nah untuk membayangkan rekursi itu seperti apa, coba perhatikan gambar di ini ya. Ini ada gambar apa ya? Segitiga. Di dalamnya juga ada segitiga. Di replicate kembaliannya. Yang sebelah kanan ini juga ada, coba gambar apa ini? Opung ya, apa namanya? Box. Kotak apa ini? Kopi ya kayaknya. Nah, di dalam gambar itu ada apa namanya? Ya kotak itu sendiri gitu. Oke. Terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada namanya rekursi ya, bisa kita lihat di sini daun pakis. Ya, bayangin ada pola yang berulang ya. Oke, daun yang besar ini itu terulang di masing-masing cabangnya. Oke, itu kalau gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, technically metode rekursi itu adalah metode yang memanggil dirinya sendiri. Jadi misalkan tadi ya di sini kan ada metode say hello. Nah, di dalamnya itu ada bagian yang memanggil dirinya sendiri gitu. Misalkan kayak gini, hello. Di sini saya panggil say hello. Say hello. Oke, say hello. Ini metode memanggil dirinya sendiri. Ini saya punya metode say hello. Di dalamnya memanggil dirinya sendiri. Say hello. Oke. Apa yang terjadi ya kira-kira ya? Oke. Misalkan saya apa namanya panggil di main method say hello. Kita compile and run. Nah, yang terjadi adalah dia akan print out hello unlimited kan ya. Karena dia akan manggil terus nggak ada henti-hentinya di sini. Nah, ini namanya adalah metode rekursi. Metode yang memanggil, yang di dalamnya itu memanggil dirinya sendiri. Oke, gitu ya. Oke, alright. Oke, kita lihat ke contoh. Oke. Sebelum ke contoh, template-nya adalah seperti gini. Jadi kayak misalkan di sini saya punya metode ya, metode name. Ini akan disebut rekursi kalau di dalamnya itu memanggil dirinya sendiri. Misalkan namanya adalah metode name, di dalamnya adalah metode name. Sama persis kayak say hello tadi. Ini contoh yang lebih, tadi kan intinya cuma say hello, kemudian dipanggil say hello. Karena dia terus memanggil dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah berhenti. So yang di print out, hello-nya itu terus-terusan tanpa berhenti. Oke, ini contoh lain
yang lebih masuk akal ya. Ini namanya public class recursion example 2. Di sini namanya adalah recursion example. Ini kelasnya ya. Saya punya metode namanya adalah P ya. Metodenya adalah P. Coba perhatikan di sini. Static integer count sama dengan 0. Terus kemudian saya punya metode namanya adalah static void P. Nah, terus di dalamnya adalah count plus plus. Kemudian if count kurang dari sama dengan 5, maka system out println hello plus count. Nah, di dalam P-nya tadi, dia memanggil dirinya sendiri lagi. P. Nah, terus kemudian dipanggil di main method P. Nah, ini contoh metode rekursi. Oke, contoh lain. Nih, di sini nama metodenya adalah faktorial ya, faktorial. Static integer faktorial. Di sini punya argumen 1 yaitu n. Nah, di sini if n sama dengan 1, maka return 1. Jika enggak, maka dia akan mengembalikan n kali faktorial, tapi argumennya adalah, atau parameternya adalah n minus 1. Kayak gitu. Oke, kita bikin aja ya faktorialnya di sini. Oke, misalkan di sini saya punya method of factorial. Oke, dengan satu argumen integer n. Integer n ya, integer n. Nah, oke, di sini if n, kalian tahu faktorial ya? Halo? Tahu Pak, tahu. Iya, Pak. Coba. Faktorial, oke, faktorial dari 0 berapa? 1. Satu. Faktorial dari 1? Satu. 1. Oke, faktorial dari 2? 2. 2 kan artinya bila misalkan 5 berarti kan 5 kali 4 kali 3 3 kali 2. Oke, nah makanya itu bisa kita bikin dia sebagai sebuah proses rekursi. Oke. Sampai dia kalau dia 1, maka dia itu akan sama dengan 1 ya. Oke. Misalkan 5, berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 misalkan 3 kali 2 kali 1. Oke. So di sini nilai dari faktorial sebuah angka itu adalah, kita cek dulu apakah n sama dengan 1. Nah, jika n sama dengan 1, maka nilai faktorialnya adalah return 1. Oke, else jika tidak, maka dia akan return return bilangan n kali dengan kita panggil metode itu lagi, yaitu n kali faktorial n minus 1 gitu ya. Oke, titik koma. Oke, kita compare. Oke, ini pasti error. Kenapa? Karena di sini void seharusnya adalah apa di sini? Public static. Apa? Return type-nya apa? Integer, Pak. Integer ya. Karena kita akan mereturn sebuah integer. Oke, say hello ya. Memang benar. Oke, di sini kita enggak. Oke.
Oke, coba sistem out Finland. Oke, koma. Oke, misalkan kita panggil faktorial. Faktorial dari misalkan 3. Oke, faktorial 3. Faktorial 3. Oke. Faktorial 3 ini artinya kita panggil metode faktorial dengan parameter n-nya adalah 3. Nah, ini maka luarannya yang terjadi adalah berapa? 6. Berapa? 6. Kenapa 6? Nah, logikanya kan 3 kali, ini kan 3 kali. Kan panggil ya, n-nya diganti dengan 3 kan, dicek kayak gini. Apakah n sama dengan 1 kan enggak kan, pasti balik ini. Maka dia yang akan return n yaitu 3 kali faktorial dari 2. Ya enggak? Ya. Terus ketika dia manggil faktorial dari 2, maka apakah dia sama dengan 1? Enggak kan? Nah, maka dia akan sama dengan faktorial 2 yaitu 2 kali faktorial 1. Gitu kan? Nah, ketika dia berikutnya kita panggil lagi kan faktorial dari 1, maka dia akan sama dengan 1. Makanya dia akan sama dengan 6. Oke, coba kita compile dan kita run. Maka luarannya adalah sama dengan 6. Oke. Bagaimana dia bisa 6? Bentar ya. Mungkin saya pakai notepad. Oke. Notepad saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Biar Kelihatan, gampang, saya singkat metode faktorial tadi dengan F aja ya. F. Misalkan F3 gini kan. Nah, ini kan sama dengan, kalau kita lihat di sini F3 artinya n-nya sama dengan 3 gitu ya. F n-nya 3 itu kan dicek apakah n sama dengan 1, apakah 3 sama dengan 1 kan enggak. Maka dia akan kembali ke sini kan, ke yang else kan. Maka dia akan sama dengan 3 kali F berapa? Kali F2 min 1. Kurangi 1 kan, 2 kayak gini. Nah, ini akan sama dengan F2-nya, ini akan sama dengan 2 kali F1. ini aja paling gampang, bawah aja. Ini ya. Oke, nah ini akan sama dengan 3, yang kan tetap ya 3 kali. Nah, F2 kan kalau kita panggil di sini adalah apakah 2 sama dengan 1 kan enggak akan ke sini. Maka dia F2 itu kan sama dengan 2 kali 1. 2 kali F1. F1 ya kan, F1. Nah, ini baru kita 3 kali 2 kali, nah F1. Artinya kan n-nya kan 1 ya. Kita mesti apakah sama dengan 1? Iya kan? Iya. Yang diberikan adalah 1. 1. Nah, makanya ujung-ujungnya adalah akan seperti ini. 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 5. Oke, got it? Nah, oke, itulah yang disebut dengan metode rekursi ya. Jadi metode yang memanggil dirinya sendiri. Oke. Contoh lain nih. Ayo coba ini. Saya punya metode ini. Misteri 2. Saya punya metode namanya misteri 2, parameternya adalah n. Void ya, ini tidak mengembalikan sesuatu. If n
sama dengan lebih besar 100, maka dia sistem outprint n. Jika tidak, maka yang kita panggil adalah misteri itu sendiri 2 kali n. Kemudian sistem outprint, plus n. What happen nih? Kalau misalkan saya panggil misteri 2 gitu, n-nya 2, maka luarannya seperti kayak apa ya? Coba. Nah, saya singkat aja ya, M, misalkan M 2 aja gini. Maka luarannya apa ini? M2 sama kayak tadi. Ayo coba dipikirkan dulu. Prosesnya sama persis kayak tadi. Saya panggil M, saya singkat dengan M ya. Dan di situ parameternya adalah 2. Maka akan sama dengan cek if apakah 2 lebih dari 100? Enggak kan? Tidak. Maka masuk yang kedua, yaitu sama dengan M 4. M 2 kali N. 2 kali N itu 4. Oke, terus ditambah dengan M8. Nah, ini kan ada apa namanya ini ini kan dipanggil ini ya, terus kemudian baru itu sistem outprint ini kan ya, M plus, terus berikutnya kan koma ini kan ya, terus ditambah dengan terakhir apa ini, sistem outprint plus n kan ya. Oke, got it? Ya Pak, edit. Oke, sistem outprint oke. Tapi sebelum itu kan kita panggil ini dulu, ini kan yang terakhir kali ini. Oke, jadi ketika dia panggil M4, maka what happen? Akan sama dengan M4 akan sama dengan halo? M4 ketika M4 maka apakah dia lebih dari 100? Kan enggak, maka yang dipanggil adalah M 8. M8 dan seterusnya kan 8 Iya. terus kemudian adalah 16. 16, 32, 2, 64, 128. 128. Terakhir. 64 128. 128 64 ketika 64 what happen? 64 maka dia manggil di sini ya 64 maka what happen? Masih dikali. 64 dia kan manggil misteri kan 128 Iya. 128. ya 128 maka yang terakhir adalah ketika dia lebih dari berapa ini? 100. Lebih dari 100. 100. Maka yang terakhir maka akan sama dengan terakhir dengan M Ya, paham. M 128. 128. Nah, ketika 128 what happen? Langsung 128 di print M-nya. 128 berarti yang terakhir kali adalah 128. 20 mana? Maka yang terakhir 128 ini di print terakhir kali atau di depan sendiri? Depan. Gimana? Depan. Depan, Pak. Di depan sendiri kan? Kenapa? Karena dia baru ini kan selalu manggil
Angka yang Eh, lebih dari 100. iya, lebih dari 100 ketika dia adalah 128, maka dia akan print. Oke, terus kemudian berikutnya adalah ketika 64, tadi gimana? Terus keluaran akhirnya kayak gimana? 128, terus kemudian 64. 64 apa 2? terus koma 64 dulu sih. kan terakhir kan secara ketika dia 64 ketika dia 64 bagaimana? Ketika 128 kan nanti di sini yang di sini kan ini 128 kan print out apa? 128 kan? Oke, terus berikutnya adalah setelah 128 adalah sistem out print, koma Plus N. berarti koma plus N berarti N-nya berapa? 64 kan? 64. 64. Oke. Sama kayak gitu 64. 28. Terus berikutnya adalah 32, Pak. 32. kan di flashback kan ya. 32. Terus kemudian 32. Terus berikutnya adalah 16. 11. terus kemudian 8. kemudian 4. 4 2. N-nya berapa tadi? 2 ya. Oke. Iya. 4 terakhir adalah 2. 2. Oke, jadi terakhir adalah 2. Itu ya. So, luarannya adalah 128, 64, 32, 16, 8. Begitu. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang sorting algorithm, metode rekursi. Kalau nggak ada, kita banyak latihan ya. Coba lihat di prerequisite, itu ada di chapter 12, rekursi. Oke, kita coba yang gampang dulu. Star string. Oke. Bentar. Yang misteri satu dulu jelas. Kalau yang ini, coba WhatsApp-nya. Hampir sama kayak tadi, misteri 1 integer n. Jika n kurang dari 1, maka dia adalah sistem out print. Print 1 N berarti. Oke, kita Masih 1. dari 1 ya. Kalau misteri 1 WhatsApp-an. 1. Apakah nih n-nya kan kita ganti 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Betul ya? Iya. Maka Iya, out print 1. N. Oke, kita lihat apakah betul. Nah, benar ya? Oke. Sekarang kalau 4, what happen? Kalau 4, Jadinya 4, 2, 1. else, karena else kan di sini ya, maka Iya. yang terjadi adalah maka dia manggil apa? Manggil misteri Misteri 1 dibagi 1. 2. Yaitu jadi 2 kan? Halo? Iya, Pak. Sama dengan, Iya, Pak. Benar, Pak. sama dengan misteri 2, ya enggak? Ketika misteri 2, maka dia akan manggil misteri 1. 1. Maka yang pertama kali keluar adalah Misteri 1. Angka 1, 2, 1, ini kan ya. 2. Oke, terus kemudian kan tadi ketika 1 dipanggil, maka yang di print adalah n Dua. yaitu 2. Oke, terus kemudian 4. 4. Ini ya. Oke, Iya. kita dapat jawabannya. Benar ya. So, yang lainnya kan sama ya enggak? Polanya sama. Berarti kalau 16 berarti 1, 2, 4, 2, 8. 4, 8. 4,
16. 8, 16. 8 dulu, Pak. 8, Pak. 8,16. Oke. Kalau 30, 1, 2, berapa? Soalnya, Pak. Kalau Bukan 30 1, 15, 30, Pak. dibagi 2, 7, 1, 7. 1, 1, Iya, 2. 7 bagi 2 berapa? 3. 1, 3, 7, Pak. mana? 1, Dari 3, 7. dari 30, Ren. Soal dari atas, Pak, boleh. Oh, 7. Iya, 7 terus 3. 1, 3, 7. Ya, 1, 3, 7, 15, 15, 30. 7, 15, 15, 15, 30. 30. Oke. Kalau 100, ya udah. 1, Iya, 1. Terus berapa? 25 bagi 2. Apa dari belakang dulu aja ya, 100, terus 50, 50, 25, 5, 25, 12, 12, 6, 6, 6, 3. 3. 1. 1. Ini ya. Oke, kita lihat. Tapi Gokil. Oke, Rel, oke, berikutnya. Misteri 2, ayo coba. What happened? Misteri 2. Yang pertama langsung 113, Pak. Berapa? 100. 113. 113. Oke. Yang kedua 70. 70, 140. Gimana? 70. Dari 70 dulu. Kalau 70? 10,140. Gimana? 70,140, Pak. Yo. 140 Ini salah ya? dulu baru Yang dicetak pertama kali. 70. Oh, 140, 170. Mana? Kalau 70 coba, apakah 70 lebih dari 100 kan enggak? Nah, maka dia dipanggil adalah 100 140, 70, Pak. kan? 140. Oke, berarti ini 140 baru kemudian Oh, jadi langsung 140 ya, Pak? 140 dulu. Oh. Kenapa 140 dulu? Karena kan di sini ketika sampai di sini kelihatan ya saya blok ya. Kelihatan, Pak? Saya ngeblok misteri 2 ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak? Kelihatan, ya? Pak. Oke, good. Oke, kan ketika dia 70 kan ya, 70 kan masuk ke else. Makanya dia panggil adalah kan ini dulu. Yang dipanggil adalah misteri 2 dalam kurung 140 kan. Sebelum ngeprint dirinya sendiri, dia manggil yang 140 dulu. Makanya yang keluar adalah 140 dulu. Ini kan ketika dipanggil misteri 140 kan di sini. Kan Berarti ini, Pak, lebih dari 140,70 ya, Pak? Yes. Makanya di sini munculnya adalah 140. Kan ketika di sini kan, ketika 70 ini kan dipanggil 140. 140 kan luarannya kan tadi 140 kan, karena ini. Nah, baru berikutnya adalah koma, baru dirinya sendiri, yaitu 70. Oke, kita cek. Benar kan? Oke. Sekarang kalau 42, ayo coba. 42. 84, 168, 168, 168, 84, 42. 168, 84, 84. 2. 42. Enggak? Oke, yang lainnya polanya kan sama ya enggak? Berapa? 120. Terakhir kan 30 ya enggak? Ya. ya Pak. Oke, terus 60, 60. 60.
120, Pak. Oke, 120. Oke, right. Kalau 10? Nah, 10. Terus? 20. 20. Oke, terus? 40. 60, 80, 100. 80 dong. 80 dong. Oh iya sih, maaf. Oke, terus terakhir adalah 160. 160. Oke. Kita lihat. Oke, good. Oke, berikutnya misteri 3. Yo, menarik nih. Misteri 3. Nol Pak yang pertama. Yang pertama? Nol. Oke. Yang pertama adalah 0. Ayo. Maksudnya bintang. Ayo. Udah. Bintang. Oke, bentar saya tunjuk ya. Ini yang ngomong ini aja. Oke, coba saya tunjuk sekarang. Kan banyak nih, ada 43. Oke, coba. Saya jangan-jangan yang lainnya tidur nanti. Oh, kayaknya oke. Saya minta supaya. Asad. Ada nggak Asad? Halo, Asad. Ya, Pak. Oke, Asad. Coba misteri 30 luarannya apa? Suaranya bintang. Bintang berapa? 1. 1. Oke, good. Oke, thank you, Asad. Asad, kamu Ya, Pak. silahkan menunjuk teman yang lain untuk mengerjakan yang berikutnya. Kean, Pak. Siapa? Kenart. Kenat. Oke, silakan Kenat. Benar tadi udah saat. Oh, Kenart udah. Ya udah, Fahri aja, Fahri. Oke, Fahri. Tadi aku juga udah. Kevin, Pak. Kevian. Oke, Kevian. Ya, halo. Kevian? Ya. Ya. Yang ini berapa? Misteri 31. Yang misteri 31 itu Hmm? yang kurang Warnanya buka. apa? Kurang buka Warnanya ini. apa? Kurang buka yang else ini. Kayak gimana bentuknya? Kurang buka, terus Kurang buka. bintang, terus kurang tutup. Bintang. Kurang buka yang apa? Kotak. Gimana? Seperti yang di LCD. Ini. Iya. Kurang bukanya gitu, seperti ini. Kurang bukanya benar gini. Seperti ini, Pak. Coba di chat. Mana chatnya? Oh, ini. Oke. Iya. Kurung siku ya namanya ya. Ya, Gunung Siku ya. Gunung Siku. Oke, ini ya. Oke, good. Oke. Tadi siapa namanya? Kevin. Oke, Kevin, thanks. Oke, Kevin sekarang nunjuk temennya yang lain. Untuk ngerjakan. Fadikin. Satikin. Oke, Iya. Satikin. Silahkan Satikin. Jangan tidur ya. Screen share-nya hilang, Pak. Screen share-nya hilang. Oke, bentar. Selesai. Oke, sudah. Oke, Satikin silahkan. Misteri 2 masuk yang else if itu, Pak. System out. Kurung buka. Kurung buka. Siku apa enggak? Enggak. Terus misteri 1 itu ke else. Berarti kurung siku. Oke, kamu chat nggak? Kayak gimana lo? Di chat aja Satikin. Chat.
gitu Pak. Ya. Oke. Oke, gini ya. Oke, right. Oke, siapa sih Fatihin? Oke, Ya, Fatihin, thanks. Oke, Fatihin sekarang nunjuk temen yang lainnya. Yang Hendri. cewek, Fatihin. Yang Oh, cewek, yang jangan cewek. cowok. Yang cewek Lydia. Ya, Widya. Lydia, Lydia. Lydia, oke. Lydia, silahkan dicoba. Misteri 34. Tadi Lydia izin toilet. Dia izin, Pak. Izin. Oke, ya udah tunjuk yang lain. Silahkan, Fatihin. Nesia. Nesya, oke. Silahkan, Nesya. Jangan tidur ya. Nesya. Kayaknya Nesia nggak ada. Indonesia ada. Nggak ada. Indonesia ada. DC mungkin, Pak. Tadi Nggak ada. apa laptopnya mati? Internetnya agak bermasalah. Apa internetnya? DC, Pak, tadi, Pak. Tadi udah join, Pak. Oke, coba tunjuk yang lain. Fatihin, coba yang lain. Sebentar. Belinda. Ya, Belinda. Ayo, halo Belinda, silakan. Halo Pak, Ya, Belinda bisa nyoba menjawab misteri 34. Gimana? bentar Pak. Ya, silahkan dicoba. Itu saya tulis di chat ya Pak. Ya, dicat aja. Oke. Thanks. Oke, Belinda, thanks. Silahkan nunjuk temen. Cowok apa cewek Pak? Terserah. Fauzi Pak. Fauzi, silakan Fauzi. Halo. Ya, silakan Fauzi. Pak, saya tulis di chat ya. Ya, silakan.
Silahkan, Fauzi. Oh, iya, Pak. Oke. Yap. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat ya apakah benar semuanya. Oh, kok masih ada yang salah. Oke, Hai, Pak, maaf tadi kurang siku-siku. Kurang apa namanya? Itu garisnya. Oke, coba dikirim lagi. Kurang siku, Mbak. Iya, Pak. Chat lagi ya. Iya, Pak. Oke, chat. Oke, very good. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lihat. Oke, coba kita lihat kalau 0, berarti kan N kurang dari sama dengan 0. Maka yang dihitung adalah jelas bintang ya. Oke, alright. Kalau 1 enggak, kurang dari sama dengan 0, enggak. Maka masuk ke else if. Apakah 1 modulus 2 sama dengan 0? Apakah 1 bilangan genap? Enggak. Oke, berarti kan bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil, maka yang muncul adalah sekarang satu ya. Pertama kali adalah tanda siku ini. Berikutnya adalah kita panggil misteri 3n-1. Berarti 1 kurangi 1 yaitu 0. Nah, ketika dipanggil, maka munculnya adalah kurang dari sama 0 kan? Maka adalah bintang. Baru berikutnya adalah 1. Ini kurung siku. Oke, good. Nah, sekarang kalau 2 ya. Kalau 2 kan berarti genap nih ya, genap. Oke, karena genap, maka yang pertama kali muncul adalah kurung buka. Oke, kurung buka. Terus berikutnya adalah misteri n-1. Berarti kan yang sama tadi sebelumnya kan misteri 1. Jadi apa namanya yang sebelumnya aja tadi ditambahi kurung tutup. Oke. Begitu ya, dan seterusnya ketika misteri 4, maka yang muncul adalah nih kurung ini dulu, kurung biasa ya, kurung, terus kemudian dipanggil adalah misteri 3 n-1, berarti 3. Nah, ketika 3, maka yang terjadi adalah yang ini ya, yang else tadi kurung siku, terus kemudian misteri 3 -1 yaitu 2. Nah, ini misteri 2 kan yang sebelumnya tadi, tinggal diulang dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita lanjut. Oke, misteri kita lanjut ke yang lebih little bit complicated. Oke, kalau ini misteri 4 di parameter dengan metode rekursi dengan 2 parameter yaitu x sama y. Jika x kurang dari y maka x. Jika enggak maka misteri 4 x minus y, y. Oke. Ada volunteer mau ngerjakan yang nomor 1? Andre Hanafi mau, Pak. Silahkan, Andrea Hanafi. Ya Pak, mohon tunggu sebentar. Iya, nggak apa-apa, teks siap saya.
Itu 6, Pak. Berapa di sini? 6. 6, iya. 6 gini aja. Oke, good. Oke, Hanafi silahkan tunjuk temennya yang lainnya. Ahmad Faik, Pak. Ahmad Andre Faik. Fauzi. Andre Fauzi. Ahmad Faik, Pak. Ahmad Faik, silahkan Ahmad Faik. Kamu dapat kehormatan mengerjakan misteri 4, 14, 10. Faik? Minta waktunya sebentar ya, Pak. Oh iya, silahkan. Empat, Pak. 4. Oke, good. Oke, Faik, silahkan menunjuk temennya. Saya nunjuk ini aja, Pak. Siapa? Siapa? Fauzi. Fauzi tadi kayaknya sudah ya? Saya sudah Pak tadi Pak, saya belum nunjuk Pak. Boleh ini, Pak. Ganendra, Budi silahkan. Hanafi. Enggak, Ganendra angkat tangan, nggak apa-apa. Ganendra, silahkan Ganendra. Ya, kok Ganendra, Pak? Sebentar, Pak. Ya, tadi Ganendra angkat tangan soalnya. Ya, Oh, baik, Pak. Maaf, Pak. Oke, silahkan Ganendra. Oh, baik. 7. 7. Oke, good. Ganendra, silahkan menunjuk temennya yang lain. Oke. Tunggu sebentar. Siapa ya anaknya? Terserah, kan ada di situ temennya. Daftar hadirnya kan? Brian. Oke, Brian. Silahkan Brian. 0, Pak. 0. Ya. Berapa? 0. 0. Iya. Brian, silahkan. Yoga. Yoga, silahkan Yoga. 1 Pak. Berapa? 1. 1. Oke. 1. Oke, kita lihat ya. What happened? Oke, good. Sudah paham semua berarti. Oke, good. Oke, apakah ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, saya takutnya ada yang belum paham. Oke. Silent mean understood ya. Oke, right. Oke. Nanti silakan yang belum paham bisa dicoba ya. Ini banyak exercise yang lain. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang algoritma. Oke. Sebenarnya materinya ada di sini semua ya. Oke. Kita lihat film aja, lihat video di sini. Yang pertama kan harus tahu apa sih algoritma itu. What is an algorithm? One definition might be a set of steps to accomplish a task. You might have an algorithm for getting from home to school, for making a grilled cheese sandwich, or for finding what you're looking for in the grocery store. In computer science, an algorithm is a set of steps for a computer program to accomplish a task. Algorithms have the science in computer science, and finding good algorithms and knowing when to apply them will allow you to write interesting and important programs. Let's talk about a few famous algorithms. How does Google Hangouts transmit live video across the internet so quickly? They use audio and video compression algorithms. How does Google Maps figure out how to get from Dallas, Texas to Orlando, Florida so that you can get to Disney World? They use a route finding algorithm. How does Pixar color a 3D model of a character based on the lighting in a virtual room? They use a rendering algorithm. How does NASA choose how to arrange the solar panels on the International Space Station and when to rearrange them? They use an optimization and a scheduling algorithm. Those algorithms are more complex than our everyday algorithms, like making a grilled cheese sandwich, but they boil down to the same thing, a set of steps to accomplish a task. If you know something about existing algorithms, you can save yourself some effort and make your programs faster by applying the right one. For example, let's say that you're writing a game and you want the user to be able to play against the computer. Well,
You could look at checkers games for inspiration. Computer scientists have figured out how to write checkers programs that never lose by using the Minimax search algorithm to search through the huge tree of possible moves. If your game is similar to checkers, then you might be able to use algorithms based on these techniques. If not, then knowing the limitations of those algorithms might lead you to redesign your game if it requires having a skilled computer player. It's also important to know how to design new algorithms, as well as how to analyze their correctness and efficiency. In the biological sciences, new algorithms are continually being designed for purposes like designing the molecular structures that are the core of disease-fighting drugs. In physics, algorithms simulate climate and weather patterns, and other algorithms search and analyze the vast data about stars in the universe that's collected by automated space telescopes. Across all the sciences, and even on websites like Khan Academy, efficient algorithms are needed to analyze huge data sets or to select intelligence from a vast number of possible decisions. In just about any area you might be interested, new algorithms will allow massive computational power to be harnessed to do things that people really need and care about. Now, not all algorithms are created equal. So what makes a good algorithm? The two most important criteria are that it solves a problem and that it does so efficiently. Most of the time, we want an algorithm to give us an answer that we know is always correct. Sometimes we can live with an algorithm that doesn't give us a correct answer or the best answer because the only perfect algorithms that we know for those problems take a really, really long time. For example, let's say we want a program that would determine the most efficient route for a truck that delivers packages, starting and ending the day at a depot. It would take weeks to run, going through all the possibilities. But if we're okay with a program that would determine a route that's good, but maybe not the best, then it can run in seconds. In some case, good is good enough. How do you measure the efficiency of an algorithm? We could time how long it takes to run the code, but that would only tell us about that particular implementation in a certain programming language on a particular computer and just for the input it was given. Instead, computer scientists use a technique called asymptotic analysis, which allows algorithms to be compared independently of a particular programming language or hardware, so that we can conclusively say that yes, some algorithms are more efficient than others. Now, you can learn about algorithms and asymptotic analysis on Khan Academy, thanks to the contribution of two Dartmouth College professors. Tom Corman is the first author of the most popular college algorithm textbook in the world, plus the author of Algorithm Unlocked. Devin Balcom designed Dartmouth's Intro CS course and researches robotics. He built the world's first origami folding robot. Tom and Devin will teach you many of the algorithms that you've learned in APCS or CS 101, like searching algorithms, sorting algorithms, recursive algorithms, and my personal favorite, graph algorithms. There will be tons of interactive visualization, quizzes, and coding challenges to help you understand better along your learning. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Nah itu menurut saya video tadi sangat bagus sekali. Yang pertama adalah memperkenalkan apa sih algoritma itu. Kayak gampangnya algoritma itu adalah steps ya, step by step how to solve problem. Jadi gitu. Jadi step by step bagaimana memecahkan step by step yang precise ya, precise step by step how to solve a problem. Ini gitu. Jadi langkah-langkah yang pasti itu artinya gini. Kalau kalian ikuti itu pasti akan menyelesaikan permasalahan tadi. Misalkan paling gampang aja bagaimana membuat nasi goreng. Nah, kayak resep. Kalian misalkan mau mengajarkan caranya bikin nasi goreng ke adik kalian. Punya adik ya. Oke, cukup dituliskan aja resepnya. Oke. Langkah yang pertama adalah misalkan bawang goreng, bawang merah sama bawang putih diiris-iris dulu gitu ya. Oke, terus kemudian panaskan minyak. Oke,
Terus kemudian masukkan bawang merah, bawang putih ke minyak ya tadi yang udah dipanaskan. Terus dieseng-eseng sampai baunya harum. Terus kemudian masukkan nasinya. Ditulis semuanya, masukkan nasinya. Terus kemudian dicampur dengan minyak tadi ya, dioseng-oseng sampai tunggu 5 menit. Kalau sudah 5 menit ditambahkan garam, udah angkat. Nah, intinya kayak gitu. Itu misalkan problemnya adalah bagaimana memasak nasi goreng, step-stepnya. Intinya kalau step-step tadi diikuti dengan sesuai yang kalian tuliskan tadi di step, maka hasilnya itu pasti berupa nasi goreng. Oke, jadi itu algoritma ya, step how to solve problem. Ya, problem solving. Nah, algoritma ini itu sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan saat ini. Menurut saya, semua di belakang layar semua teknologi yang ada saat ini gitu ya, itu adalah algoritma. Tidak hanya di IT ya. Sekarang artinya menurut saya tidak hanya di computer science, tapi di semua bidang area. Karena semua bidang kehidupan saat ini semuanya menggunakan komputer. Gitu ya. Nah, ya semuanya membutuhkan algoritma. Contohnya ya sekarang adalah misalkan untuk menentukan bahwa seseorang itu kena positif COVID-19 apa enggak. Nah itu bisa dilihat dari itu sebenarnya menggunakan sebuah algoritma. Jadi algoritma misalkan dilihat dari sampelnya, nanti ujung-ujungnya adalah akan ketemu susunan DNA-nya dari virusnya tadi. Nah, dari susunan DNA-nya tadi ya, itu baru bisa kita bisa dibikin algoritmanya apakah dia itu DNA-nya COVID-19 apa enggak. Itu dalam bidang biologi. Dalam bidang lain itu semuanya juga adalah algoritma robotik misalkan. IT apalagi misalkan paling gampang adalah kalian menggunakan Gojek misalkan, mencari rute terpendek misalkan dengan aplikasi Gojek itu sudah bisa menentukan ya. Misalkan saya dari ITS mau ke Tunjungan Plaza, aplikasi itu bisa kasih rute. Oh, rute yang terpendek itu adalah lewat sini. Nah, itu juga di belakang layarnya, behind the scene ya dari teknologi tadi adalah algoritma. Algoritmanya adalah algoritma shortcut algoritma. Algoritma untuk mencari rute yang terpendek gitu ya, rute yang terpendek. Namanya adalah Dijkstra algoritma. Dan banyak lagi algoritma lainnya yang saat ini berkembang sangat-sangat pesat untuk menyelesaikan berbagai macam bidang kehidupan ya, semuanya. Dan saat ini kalian bisa tanya lah di misalkan teknik industri, teknik perkapalan, apapun ya bidang lainnya, di biologi, di nuklir, di astronomi, itu karena saat ini semuanya menggunakan ini komputer, semuanya itu permasalahan tadi diselesaikan dengan menggunakan komputer. Terus sebabnya kenapa semua jurusan di ITS itu ada mata kuliah programming. Kenapa? Karena problem yang di mana apapun bidangnya saat ini itu state of the art-nya, teknologi paling high end adalah komputasi, yaitu adalah algoritma. Jadi kalau kalian punya kemampuan yang bagus dalam programming, dalam algoritma nanti lebih spesifik, kalian itu bisa punya career path ya, punya jalur karir yang tidak hanya di IT. Kalian bisa ke bidang mana aja. Karena ilmu kalian itu generik, bisa menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang kehidupan. Ya, ini kayak gitu. Kan mau ahli misalkan ahli di kanker misalkan, kalian bisa nanti ambil namanya bioinformatik. Di situ
nanti adalah yang kalian pelajari adalah algoritma untuk ini apa namanya DNA sequencing kayak gitu. Dalam kedokteran juga misalkan untuk apa namanya diagnosa penyakit, sekarang kan sudah ada namanya data science, data. Nah itu bisa dengan menggunakan algoritma kita bisa melakukan diagnosa penyakit secara otomatis digantikan dengan algoritma kayak gitu ya. Robot-robot sekarang pun robot-robot yang canggih, robot-robot yang cerdas ya, itu di belakang behind the scene-nya adalah algoritma juga. Sekarang banyak sekali tugas-tugas dokter ya, dokter yang apa namanya operasi itu sekarang melakukan operasi itu sekarang sudah digantikan dengan robot. Nah, kenapa bisa robot melakukan kayak gitu? Karena pekerjaan tadi itu pada dasarnya bisa diprogram. Nah, intinya saya mau kasih wawasan bahwa kalau kalian punya skill programming dan algoritma itu career path kalian itu bisa sangat-sangat luas sekali. Nanti kalian kalau fokus, misalkan mau lanjut ke S2, S3 ya, jika kalian itu bisa bisa kemana-mana, tidak harus di bidang IT. Oke, terus kemudian itu tadi algoritma. Terus kemudian yang kedua adalah apa sih algoritma yang bagus itu kayak gimana? Tadi ada dua ukuran ya. Yang pertama adalah harus benar, jelas. Algoritma harus benar, artinya sesuai dengan permasalahannya. Kalau permasalahannya dengan A, maka algoritma tadi harus bisa menghasilkan A. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah harus efisien. Artinya running time-nya harus cepat. Oke. Misalkan ada algoritma A sama B, sama-sama bisa menyelesaikan dengan benar permasalahan tadi. Tapi tentunya kita akan prefer algoritma yang lebih cepat. Kenapa? Karena dalam real world itu biasanya permasalahannya itu sangat-sangat kompleks atau datanya sangat-sangat banyak. Nah, kalau pakai algoritma yang benar aja tapi nggak efisien, nah itu running time-nya bisa sangat-sangat lama. Ya, jadi ada dua aspek. Yang pertama adalah correctness, yang kedua adalah efisiensi. Intinya itu. Oke, itu aja yang perlu dua hal penting yang perlu kalian ketahui tentang algoritma. Tadi juga dijelaskan tentang bagaimana mengukur bahwa algoritma ini lebih cepat apa enggak. Nah, paling gampang kan di running aja, pakai algoritma-nya running time-nya berapa, pakai algoritma running time-nya berapa. Oke. Nah, itu cara yang paling gampang tapi nggak bagus ya, nggak bagus. Kenapa? Karena bisa jadi laptop yang digunakan untuk running itu berbeda. Nah, sebenarnya ada disiplin ilmu sendiri untuk mempelajari itu, namanya adalah desain dan analisa algoritma. Kalian bisa belajar sendiri itu. Tapi itu di luar skop dari kita nggak akan mempelajari. Itu ya. Oke, intinya algoritma itu adalah di belakang layar semua teknologi yang sophisticated saat ini. Ya. Termasuk face recognition, Google kalian tahu begitu canggihnya ya. Google Translate sekarang sudah pintar. Terus Google Speak, kalau kalian ajak ngobrol Google itu kan sekarang sudah semakin pintar banget ya. Itu namanya adalah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu sebenarnya apa? Di algoritma. Oke, nah itu algoritma yang saat ini sangat-sangat sophisticated. Kita akan belajar algoritma itu dari yang sangat sederhana sekali. Oke, nanti kalian pasti di akhir semester nanti ya, ketika tugas akhir, kalian baru akan mempelajari algoritma-algoritma yang sophisticated ya. Nanti akan dengar yang namanya algoritma, misalkan ada jaringan saraf tiruan atau algoritma genetika
atau algoritma koloni semut, macam-macam lagi algoritma itu. Nah, itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nanti kalian akan ketemu itu lagi di semester akhir ya, ketika mau final project atau tugas akhir. Nah, untuk memahami apa itu algoritma, kita harus belajar dari cara paling terbaik untuk mempelajari sesuatu itu adalah dengan belajar sesuatu yang paling sederhana. Nah, di sini kita akan memahami algoritma dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu permasalahan mengurutkan ya. Mengurutkan. Contohnya adalah kalian biasanya menggunakan Excel kan ya. Punya daftar nilai misalkan, mau kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, selama ini kan kalian take it for granted ya, pakai data di Excel. Nah, sebenarnya di belakang layarnya Excel itu ada algoritma yang digunakan. Nah, bagaimana proses step-stepnya atau gampangannya? Gimana sih codingannya ya? Gimana programnya untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar? Nah, itu ada step-stepnya. Nah, cara paling baik adalah dengan menggunakan sorting algorithm. Nah, kebetulan sorting algorithm itu walaupun cuma mengurutkan kan simpel. Nah, sampai saat ini sudah banyak sekali algoritma yang sudah ditemukan oleh orang-orang ya. Mulai dari yang pertama adalah selection sort, di sini ada bubble sort, kemudian ada recursive bubble sort, insertion sort, sampai yang terbaru di sini ada namanya trend sort, cocktail sort, cycle sort. Nah, ini correctness-nya sama, hanya untuk mengurutkan untuk sorting ya, atau untuk mengurutkan bilangan misalkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi mereka punya cara-cara yang berbeda. Dan mereka punya performa yang berbeda-beda. Artinya kecepatan mereka itu beda-beda. Nah, biasanya sih semakin rumit itu semakin performanya semakin cepat. Sebaliknya, algoritma yang gampang gitu ya, gampang. Nah, itu biasanya performanya juga lambat. Oke, kita lihat dari yang paling simpel ya. Di sini contohnya adalah bubble sort ya, bubble sort. Oke, untuk memahami apa itu bubble sort, bisa kita lihat dari video ini. Coba kita lihat dari video ini ya. Nah, ini berawal dari yang random ya angkanya, terus bagaimana dia bisa di short dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dibandingkan sama sebelahnya, kalau dia lebih kecil maka ditukar 3,8, enggak lebih kecil yang sebelah kanan maka enggak tukar. Berikutnya 8/2. Kalau yang sebelah kanan lebih kecil maka dilakukan pertukaran. Karena yang sebelah kanan lebih kecil dilakukan pertukaran.
Ulang kembali. Coba perhatikan yang sebelah kanan ini sudah nggak diperhitungkan lagi ya, karena dia sudah pasti sorted yang sebelah kanan. Sama 6 yang sebelah kanan kalau Oke, thanks for watching. Itu bubble shot ya. Oke, itu yang agak simulasi. Nah, berikutnya adalah bubble shot. Kalau lebih teknikal ya, bahasa pemrograman. Kita lihat di video ini. Misalkan kita punya angka yang random ya, 514289. Nah, ini mau kita urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Oke. Nah, gimana step-stepnya dengan menggunakan bubble shot. Sama kayak tadi, kita bandingkan dengan sebelahnya. Karena sebelah kanan lebih kecil, maka kita lakukan swap. Oke. Kita ulang ke depan. Dan batas akhirnya itu maju 1%. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Good, bagus sekali. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah selection shot. Nah, coba perhatikan perbedaannya ya. Ini hasilnya akan sama, yaitu terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi everyone has different way, gitu ya. Every algorithm has different way. Kita bandingin perbedaannya dari yang bubble shot tadi.
Initialization start. Dibandingkan dengan sebelah kanannya. Nol kembali ke posisinya karena sebelah kanannya tidak ada yang lebih kecil daripada 0. Cari sebelah kanannya apakah ada yang lebih kecil daripada 1. Karena tidak ada yang lebih dari 1, maka dia akan kembali ke posisi. Berikutnya 3, nyari sebelah kanan yang lebih kecil daripada 3. Akan ketemu 2 ya. Nanti. Sebelah kanan 2 lebih kecil, maka 2 akan menunjukkan posisi 3.